eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arifah Putri Soliha dalam acara Indonesia Mendengar. Untuk mengabarkan berita-berita teraktual, taja, dan terpercaya yang sudah kami rangkum dalam Indonesia Mendengar siang ini. Berita pertama datang dari dunia ekonomi. Harga minyak dunia kembali bangkit dari posisi terendah. Harga minyak dunia melonjak 5% di awal pekan pertama Desember 2014 dari posisi terendah dalam 5 tahun. Kenaikan harga minyak ini juga terbesar sejak 2012 di tengah kekhawatiran produksi Shell Amerika Serikat yang tinggi dan produksi minyak melimpah telah menyusut. Pelaku pasar juga menilai dolar Amerika Serikat melemah, membuat harga komoditas yang ada dalam uang dolar lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Hal ini juga memicu pembelian minyak dan komoditas alam lainnya. Harga minyak sudah jatuh sejak Juni yang didorong dari kenaikan pasokan minyak dan permintaan global melambat. Akibat keputusan negara pengekspor minyak OPEC yang tidak memangkas produksi pada pekan lalu turut memengaruhi harga minyak dunia. Arab Saudi, salah satu anggota paling berpengaruh di OPEC, diblokir oleh beberapa produsen minyak kecil untuk menguasai produksi. Hal ini dengan alasan harga rendah dapat merugikan Shell Oil Amerika Serikat. Meski harga minyak telah naik di awal pekan ini, harga minyak telah turun sekitar 10% dari awal pekan lalu. Berita selanjutnya dari kenaikan harga BBM. Dengan adanya harga minyak di dunia kembali bangkit dari posisi terendah, seharusnya harga bahan bakar minyak di Indonesia semakin menurun. Namun, kenyataan yang kita terima, harga bahan bakar minyak di Indonesia semakin meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Indonesia? Dan kami sekarang sudah terhubung dengan rekan kami, Bayu Aji dari daerah Jakarta Barat, yang akan melaporkan tentang kenaikan harga BBM. Dan komentar-komentar dari para mahasiswa tentang kenaikan harga BBM. Kepada rekan Bayu, kami persilakan. Terima kasih Arifah. Saya melaporkan langsung dari depan kampus Universitas Trisakti. Kali ini saya akan mewawancara beberapa mahasiswa terkait dengan harga kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK. Bagaimana pemutarannya terkait kenaikan BBM? Bagi saya kenaikan BBM bukan biasa ya, karena minyak bumi saat ini sudah dicari. Apa setuju mas kalau harga BBM naik? Setuju aja, karena susah dicari minyak. Apakah ada orang beralih ke BBM yang dikonsumsi kayak pertama atau Shell, saya kira Shell lebih dikit lah. apa? Lebih naiknya dikit. Saya akan wawancara satu. Bisa wawancara sebentar. Saya mau nanya bagaimana masyarakat terkait BBM. Ya menurut saya sih BBM harus naik sih, karena subsidi minyak aja sudah kekurangan. Jadi saya setuju untuk dinaikkan. Ya, lagi kan makanya pemerintah Jokowi itu bagus karena pertama meningkat sekarang, jadi itu berlomba dengan perusahaan lain untuk lebih dulu kan. Anda berpikir untuk beralih itu pertama Ya
Indonesia sudah sekarang sudah harganya jadi 150. Sudah pun diturunkan lagi, sekarang beralih ke 600. Ya, itu tadi wawancara saya dengan beberapa mahasiswa di kampus Universitas Trisakti terkait kenaikan harga BBM. Kembali ke Arifah. Dan kita sekarang beralih ke berita lalu lintas. Kemacetan semakin mewarnai kota Jakarta pada pagi hari. Kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya mulai terlihat sejak pagi tadi. Kemacetan ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan, terutama pada jam berangkat kerja atau sekolah pada pagi hari. Kondisi ini juga diperparah dengan sejumlah kecelakaan dan gangguan kendaraan umum di jalan raya. Meskipun harga bahan bakar minyaknya semakin meninggi, namun hal ini tidak mengurangi niat warga untuk banyak memiliki kendaraan pribadi. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami Alexander yang berada di daerah Jakarta Barat. Alexander, silakan laporkan. Terima kasih rekan Arifah. Saat ini saya sedang berada di daerah Grogol, Jakarta Barat, lebih tepatnya di seberang Universitas Trisakti, Jakarta. Kemacetan bukanlah hal yang asing untuk masyarakat di DKI Jakarta. Kemacetan di DKI Jakarta tidak pernah mengenal waktu. Seperti saat ini, pukul menunjukkan jam 12 siang. Padahal pegawai swasta dan pegawai negeri sipil sudah berada di kantor. Namun kemacetan tetap saja terjadi. Kemacetan ini disebabkan oleh tersitanya badan jalan oleh jalur Transjakarta. Yang mungkin kita lihat di sini itu ada 4 jalur menjadi 3 jalur, lalu menyempit menjadi 2 jalur. Lalu faktor lain yang menyebabkan kemacetan di DKI Jakarta yaitu kendaraan umum seperti metro mini atau bus kota yang senantiasa selalu menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarangan jalan. Lalu data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta yaitu 16,7% per bulannya. Sedangkan pertumbuhan badan jalan di DKI Jakarta ini yaitu hanya 0,001%. Lalu data yang kami terima juga setiap harinya ada puluhan ribu sepeda motor yang bertambah dan ribuan kendaraan pribadi yang bertambah, yang ini menyebabkan semakin banyaknya kemacetan di DKI Jakarta. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa, kembali ke berita selanjutnya. Kali ini saya masih di daerah kawasan Grogol, Jakarta Barat, atau lebih tepatnya di samping Universitas Trisakti, yaitu di sebelah Kali Grogol, atau bisa disebut daerah sini itu Amigos. Seperti kita lihat di belakang saya, ada banyak sampah yang mengenang di atas Kali Grogol. Kita tahu ada banyak kali yang mengalir di Jakarta. Namun, kali-kali tersebut tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu mengalirkan air. Akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, dapat mengubah kali menjadi tumpukan sampah. Karena banyaknya tumpukan sampah yang membuat aliran air menjadi terhenti. Dan apabila turun hujan, dapat mengakibatkan banjir di DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, setiap hujan turun, banjir selalu melanda DKI Jakarta. Banyak masyarakat DKI Jakarta yang selalu menyalahkan pemerintah daerah DKI Jakarta. Namun, apakah kita menyadari bahwa dari perbuatan kecil seperti membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banjir? Semua dapat dimulai dari diri kita masing-masing. Sekian laporan yang saya sampaikan langsung dari Grogol, Jakarta Barat, kembali ke studio. Berita terakhir datang dari bidang ekonomi. Harga cabai rawit masih belum jinak. Harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional menunjukkan penurunan sejak awal bulan Ramadan lalu melonjak sangat tinggi. Namun,
Masyarakat dihimbau tetap waspada mengingat harga bahan pangan kemungkinan akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi di awal bulan Agustus. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya sempat bertengger di level Rp120.000 per kilogram kini sudah jinak dan diperdagangkan di harga Rp80.000 per kilogram. Meski sudah ada tanda-tanda penurunan, sejumlah bahan pokok di pasaran diakui masih mengalami kenaikan. Selain itu, masih terdapat bahan kebutuhan pokok belum berubah signifikan seperti tomat yang masih dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp10.500 per kilogram, gula dengan harga Rp13.000 per kilogram, dan kacang buncis masih sebesar Rp12.000 per kilogram. Iya, berita cabai rawit tadi sekaligus menutup acara Indonesia Mendengar siang ini. Saya Arifah Putri Soliha beserta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.